Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Padahal sudah gandeng sekutu terdekatnya, Turki masih sebut Indonesia dalam daftar negara penerima jet tempur generasi kelima. Sejak didepak dari proyek jet tempur F-35, Turki mengembangkan jet tempur generasi kelima miliknya sendiri. Menurut laporan Aeronautical Times, proyek tersebut dikenal dengan sebutan Kaan. Proyek ambisius ini merupakan upaya Turki untuk memperkuat industri pertahanan dalam negerinya untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Tujuan Kaan adalah untuk menggantikan armada F-16 Turki yang sudah tua dan menjadi tulang punggung kekuatan udara negara tersebut. Sebagai jet tempur generasi kelima, Kaan diharapkan memiliki kemampuan siluman avionik canggih dan kemampuan manuver yang superior. Proyek ini dipimpin oleh Turkish Aerospace Industry (TAI) dengan kolaborasi dari berbagai perusahaan teknologi Turki dan internasional. Kaan telah melakukan penerbangan perdananya pada Maret 2023, menandai tonggak penting dalam pengembangannya. Menurut keterangan yenisapak.com, Turki tidak sendirian dalam mengembangkan jet tempur ini. Beberapa negara terdekatnya seperti Pakistan dan Azerbaijan setuju untuk ikut mengembangkan jet tempur generasi kelima. Menurut sebuah artikel di surat kabar tersebut, sementara Turki dengan cepat melanjutkan pekerjaan pengembangannya Kaan yang juga dikenal dengan pesawat tempur nasional MMU. Sebagai bagian dari upaya ini, Ankara sedang menjajaki kerjasama dengan sekutunya Azerbaijan dan Pakistan. Dalam artikel tersebut, Presiden Industri Pertahanan Ismail Demir mengatakan, "Kami lebih memilih MMU menjadi proyek multinasional seperti F-35. Itu sebabnya kami merekomendasikan pesawat kami ke negara sahabat dan sekutu." Selain itu, Turki menyebut ada 4-5 negara seperti Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Malaysia, dan Indonesia menunjukkan minatnya. Merujuk pada pernyataan tersebut, ketiga negara disebutkan memiliki kerjasama yang erat. Berita tersebut menyatakan bahwa Turki yang dikecualikan dari program F-35 karena pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia mempercepat pengerjaan jet tempur generasi kelima domestiknya yang ambisius. Berita tersebut memuat pernyataan berikut tentang program pesawat tempur nasional. Kaan dikembangkan oleh industri dirgantara Turki. Pesawat ini direncanakan menjadi pesawat tempur multiperan berkursi tunggal, bermesin ganda, dan dapat digunakan dalam segala kondisi cuaca. TAI dan BAE System menandatangani perjanjian strategis senilai 100 juta pound sterling pada Januari 2017 untuk berkolaborasi dalam proyek pesawat tempur siluman. Sebagai bagian dari kontrak ini, BAE System akan menyediakan layanan konsultasi teknik dan dukungan terkait proyek. Wakil Sekretaris Industri Pertahanan SSM Kementerian Pertahanan Nasional menandatangani perjanjian untuk desain dan pengembangan pesawat perang dalam negeri pada Agustus 2016. Pada Mei 2020, perusahaan Turki Havelsan dan TAI memutuskan untuk bekerja sama dalam pengembangan perangkat lunak dan pelatihan terintegrasi untuk inisiatif pesawat tempur nasional TFX. Badan pesawat siluman jet tempur generasi kelima ini akan terdiri dari komposit karbon unggul. Desain aerodinamis pesawat akan semakin meningkatkan kemampuan kecepatan tingginya. Kita beralih ke berita lainnya. Pabrikan dirgantara Turki janjikan transfer ilmu senjata rudal hingga radar ke Indonesia. Kantor Berita Nasional Turki Anadolu Agency pada tanggal 26 Agustus mengabarkan agenda terbaru Kepresidenan Industri Pertahanan SSB di Indonesia. Menurut kabar terkini, Presiden SSB Profesor Dr. Haluk Gorgun melakukan banyak deal di bidang industri pertahanan dengan Indonesia. Perusahaan pertahanan Turki seperti Aselsan dan Roketsan menandatangani perjanjian strategis untuk transfer industri pertahanan dengan Indonesia di bawah SSB di Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Agustus, jelas Anadolu Agency. Terdapat banyak unsur dalam lingkup perjanjian itu. Aselsan akan mentransfer ilmu Stabilized Aid-Based Remote Weapon Platform (SARF) buatannya serta radar pencarian 4 dimensi CENX. Sementara Roketsan akan mentransfer peluncur rudal portable Sunggur, rudal jelajah Cakir, dan rudal pintar HAML.
Selain itu, Turki juga janjikan transfer drone, modernisasi tank, dan pemeliharaan sistem rudal. Begitu banyak tawaran Turki kepada Indonesia, mengingatkan pada ucapan Menhan Ankara Yasir Güler. Media Turki Son Dakika pada tanggal 17 Agustus mengabarkan bahwa Menhan Güler mengunjungi KBRI di Ankara pada momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan itu, Güler menekankan bahwa Indonesia memiliki tempat khusus bagi Turki. Indonesia adalah sahabat serta mitra penting bagi Ankara di Asia Tenggara. Indonesia adalah mitra strategis terbesar Turki di Asia Tenggara, ucapnya. Tak heran karena Indonesia dan Turki telah menjalin hubungan persaudaraan selama berabad-abad menurut penjelasan Yasir Güler. Melihat baiknya hubungan kedua negara, Menhan Turki ingin terus memperkuat kerjasama dengan khususnya di bidang pertahanan. Kami juga memperkuat kerjasama dengan Indonesia di bidang industri militer dan pertahanan, pungkasnya. Apabila juga mengingat, sudah banyak perjanjian di bidang pertahanan antara kedua negara, seperti pengadaan drone, Anka, dan Bayraktar TB2. Ada dua, yaitu Anka dan Bayraktar, ucap sumber dari Kemhan Republik Indonesia pada tanggal 10 Januari 2023. Rumor pengadaan Anka sudah muncul sejak Agustus 2023 lalu, di mana Kemhan Republik Indonesia sepakat untuk datangkan 12 unit drone tersebut dengan nilai sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat. Indonesia telah memborong serangkaian drone buatan perusahaan Turki TAI. Di dalam laporannya, Indonesia akan membeli 12 unit drone Anka Beber Aerosena Thames pada tanggal 3 Agustus 2023 lalu. Selanjutnya, pada 1 Agustus lalu, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono umumkan pembelian drone Bayraktar TB2. Drone Bayraktar TB2, produksi Bayraktar Turki, akan memperkuat lini pertahanan TNI Angkatan Udara, ucapnya dikutip dari Antara. Keputusan KSAU memilih Bayraktar TB2 setelah dirinya telah melakukan kunjungan ke pabrikan drone tersebut pada bulan Juni lalu. KSAU yakin bahwa drone asal Turki itu memiliki kualitas yang baik dan sangat tepat untuk digunakan dalam operasi pengawasan dan pengintaian. Namun KSAU tidak menjelaskan lebih banyak berapa unit yang dibeli maupun jadwal kedatangannya. Dari kedua program pengadaan drone itu, Indonesia dilibatkan dalam pengembangannya melalui program transfer teknologi. Adapun dua perusahaan yang digandeng dalam pengadaan Unmanned Combat Aerial Vehicle UCAVs dari pabrikan Turki ini adalah Bayraktar dengan produk Bayraktar TB2 dan Anka produksi Turki Aerospace Industry TAI yang siap memberikan transfer teknologi kepada PT DI, jelas Kemhan Republik Indonesia. Karena dengan teknologi hanya sebagai konsumen senjata, Indonesia setidaknya akan dilibatkan dalam pengembangan senjata atau teknologi tersebut. Indonesia dan Turki juga telah menyepakati pengadaan rudal jelajah anti kapal Atmaca pada bulan Januari 2024. Kontrak ini mencakup pengadaan 45 unit rudal Atmaca beserta unit peluncurnya. Pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak untuk mendapatkan 45 rudal anti kapal Atmaca jelas Janus pada tanggal 25 Januari 2024. Sama seperti pengadaan drone-drone di atas, Indonesia juga dilibatkan dalam pembuatan rudal Atmaca Turki. Turki juga rencananya bersedia bekerja sama dengan produk lokal, komponen lokal yang nantinya akan menjadi rudal nasional. Tetapi ini masih dalam tahap pembahasan, belum final, ucap Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Ali kepada Antara. Nah, itulah informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.